Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Gimana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius. Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin. Semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada, panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan bapak-bapak pegawai kepala dinas, lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam bapak-bapak polisi, tentara, lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Nah, salah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir pengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%, maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud. Asli. Mereknya Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hati lah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya
Ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk salat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau, walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah mencari emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kebingan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, kalau sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Aku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ya. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50.
Tawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, ayo orang beriman berzakatlah, yang mau zakat silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat. Ke Basnas yang tak mau bayar zakat teken materi 6.000 siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wali. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten, 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu, saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10, saya bilang. Kami 15. Dalam hati saya, Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah, tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret, karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, qomat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat. Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, kena grogi naik ke atas hilang juga ini 5. Pas naik ke atas, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Besok naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Kalian mancing-mancing Udah banyak komentar udah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya aja. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil. Kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. 2. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram.
Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telurasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah? Ini tulisan seorang bernama Syahrur. Siapa namanya? Syahrur. Bukan Pak Syahrul. Pak Syahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Syahrur. Syahrur artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Syahrur ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Syahrur ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'zur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri, dipakainya dengan ilmu bahasa, pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Syahrur, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup, yang lain boleh dibuka. Syahrur ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu, namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan, dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para cendekiawan-cendekiawan, jaga akhlak, karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh itikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa. Tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah. Jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakratul maut, bacakan Yasin. Dua gendang, kalau tak sehat mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bini. Apa kau nih baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ini persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak itu agak demam sedikit, Yasin. Insya Allah bang, dua gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul.
Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami M. Fadli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majelis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin azirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Oke, jangan mudah kita suuzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustadz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan sih? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Apa 4 tahun? Kira kampus lain, banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Susah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu sehidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus apa pula hidup semati? Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kita kan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fil warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhanallah ala bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Assalam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupakan dia, aku tidak. Ini namanya ikut imam. Ju'ilal imam liutamami. Yang tak baca kunut itu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah SWT. Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi Pak Ustaz? Mau ngajak-ngajak makan lah, ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi, tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2. Bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid, gitu. Gak apa-apa pak, karena saya di belakang itu sholat wajib, karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana hukumnya? Oh, ini sudah tadi. Ini yang 3 ini sudah tadi.
Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Selama bekerja sebagai PNS ini dijadikan Allah segala amal kita ini bernilai ibadah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Tanjung Pinang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke hadapan kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'alil a'malana ibadatan lana. Jadikan aktivitas kami masuk kantor bekerja setiap hari itu bernilai ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Tanamkan taufik hidayahmu ke dalam hati kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat beramal dengan amal Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa taj'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanjung Pinang ini menjadi anak-anak berbakti dan para penghafal Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmat-Mu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, penerang, pencahaya, pemberi hidayah bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penghalau gundah gulana susah hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Beri kami keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami ketika nanti kami dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qawmiz zalimin. Bantu kami menghadapi orang zalim. Wansurna 'alal qawmil munafiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agama-Mu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.